Are you ready? Yes, Adjective ya. I'm ready. Time is yours. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Now I will explain about adjective that's parts of speech. I will explain that we speak Indonesian only. Oke, saya akan menjelaskan tentang adjektif, yaitu pecahan dari parts of speech atau kelas kata. Ini bagian yang kedua. Saya akan menjelaskannya pakai bahasa Indonesia saja. Oke, adjektif itu, definisi dari adjektif ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun. Noun ini apa? Kata benda, sehingga membentuk yang namanya noun phrase. Oke, adjektif terbagi menjadi dua. Yang pertama limiting adjective atau disingkat menjadi LA. Yang kedua B, descriptive adjective atau disingkat jadi DA. Tapi malam ini, iya, kita akan menjelaskan limiting adjective terlebih dahulu. Oke. Limiting adjective definisinya adalah adjektif yang menjelaskan hit atau inti dengan cara membatasi. Oh, membatasi ya? Ya. Oke. Ya. Anggota limiting adjective itu bisa disingkat menjadi adpin. What? Ya, kalau mau ingat limiting adjective, ingat saja adpin. You know adpin? Admin? Adpin. Apaan tuh? Article, demonstrative, possessive adjective. Oh. What? Adpin. I itu ya, nomor 4. What is? Infinitive, Indefinite. indefinite quantity and number. Numeral. Apa sih? Ya, numeral. Ya, numeral number. Itu. Ya, jadi kalau kalian ingin mengingat secara mudah, ingat saja adpin. Itu singkatannya. Kalau kita mengingat adjektif artikel limiting. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu artikel. Apa tuh? Apa itu? Apa tuh? Apa tuh artikel? Yaitu kata sandang. Oh, kata sandang. Ya, kata sandang. Yaitu anggotanya terbagi menjadi berapa ini? Berapa juga dulu? Dua, definite article dan indefinite article. Apa tuh, Kak? Wait, saya menjelaskan dulu ini. Oke. Yang pertama, definite article. Oke. Artikel yang sudah jelas. Oke. Paham? Maksudnya yang sudah jelas ini, andai kayak saya dan kamu, Iya, aku dan kamu. ya aku dan kamu sudah mengetahui apa ini whiteboard. Oh. Ah, itu sudah jelas, artikel yang sudah jelas ini masuk, makanya kita pakai the. Apa kata gantinya ini artikel? Ini the. Oke. Kita menggunakan the karena kita sudah tahu apa yang kita maksud. Contohnya the whiteboard. Ya. Papan tulis itu. Oh, iya, iya. Paham nggak? Paham. Ya, oke, bagus itu. Yang kedua, indefinite words. Where's my book? Sorry. Bagus, berasa. Oke, sorry miss. Oke, yang kedua itu indefinite, indefinitive atau infinite? Definite. Indefinite. Oke, indefinite article itu kebalikan dari definite article. Dia ini yang kedua, indefinite article itu dia tidak jelas. Artikel yang tidak jelas. Oh, enggak jelas, Di. Iya. Oke, sorry. Iya, kenapa? Saya melupakan. Ini the ketemu sama apa? Ini rumusnya. The ketemu dengan noun countable singular. Ya. Ya. Dan bisa juga ketemu dengan noun countable plural atau non uncountable. Bisa ketemu semuanya. Udah dimengerti, Mister. Udah mengerti? Mengerti. Ya, bagus itu. Yang kedua, kembali ke yang kedua tadi, artikel yang tidak jelas, indefinite article, indefinite article, yaitu anggotanya atau an. Oke. Atau an ini ketemu dengan noun countable
mana lagi? Singular. Itu. Contohnya maknanya itu se. Se. Ya, maknanya se. Se. Ketika kita menyebutkan atau en itu se. Contoh. A car. Semobil. Salah, sebuah mobil. Bercanda. Biar tidak garing aja gitu ya kan. Oke, sini kita terbagi menjadi dua. Pasti kalian bertanya-tanya dalam otak kalian kan apa sih itu atau en? Sini saya jelaskan secara ringkas. Dan en. En ini ketemu dengan huruf konsonan. Oh, konsonan. En ketemu dengan huruf vokal atau hidup. Oke, apa saja hurufnya konsonan? Ya, selain huruf vokal. Oke, huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, A. Oke, di luar daripada itu semua huruf konsonan. Ketika ketemu kata benda dengan huruf konsonan di awalnya, maka kita pakai Oke, ketika kita pakai en, kapan kita pakai en? Ketika kata benda yang memakai huruf hidup, makanya kita pakai en. Tapi jangan sampai keliru. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa tuh? Cara menggunakan en. Bagaimana sih? Contohnya, an university. Oke. Ini kan dalam struktur kalimat grammar, pasti dia di depan kata bendanya ini kan dia u. Otomatis kita memakai en kan? Iya. Ya. Tapi dalam rumusnya itu apa tadi ini namanya? Indefinite. En ini diikuti oleh suara vokal. Suara. Diikuti oleh suara vokal. Paham nggak ini? Paham. Oke, begini. Jadi ini kan kita menyebutnya ini kan kalau orang tidak tahu pronunciation, dia pasti menyebutnya university. Tapi yang tahu pronunciation pasti dia menyebutkan university. U-nya diganti menjadi y. Otomatis kita tidak pakai en, tapi kita pakai e. Karena suara yang kita dengar adalah y. Paham sampai sini? Paham. Oke, itu artikel. Kita pindah ke demonstrative adjective. Apa itu demonstrative adjective? Apa itu kan? Demonstrative adjective itu secara singkat adalah kata tunjuk. Tunjuk. Definisinya kata tunjuk yang berfungsi sebagai adjective. Anggotanya terbagi menjadi dua. Singular dan plural. Kata tunjuk yang kita gunakan untuk singular atau yang tunggal itu dua. Ada that dan this. That dan this ini ketemu dengan noun countable singular atau bisa juga ketemu noun uncountable. Dan perlu kita ketahui, dan uncountable ini adalah semuanya tunggal, tidak ada yang jamak. Yang kedua plural. Plural itu this dan was dan these. Ketemu dengan noun countable plural. Kata benda yang jamak atau yang banyak. Itu ya kak. Ya. Contohnya ya. Kita pakai contoh yang singular dulu, yang tunggal. Kita pakai that. Ketemu dengan kata benda yang singular. That book is black. That book is black. Buku ini hitam. Oke. Buku itu hitam. That ini adalah adjektif. Book ini adalah buku. Kenapa bisa kita namakan that ini adjektif? Karena that ini menjelaskan si buku ini. Ya, paham? Paham. Maka terjadilah yang namanya noun phrase. Oke. Sama example kedua. Ternyata that ini bisa jadi pronoun. Baru tahu nggak? Baru tahu nggak? Gue baru tahu juga ini. Ternyata bisa jadi that gitu. Kok bisa? Oke, di sini gue jelasin. Dengar baik-baik ya. Ya. Kenapa bisa jadi that? Kenapa? Dia menggantikan si buku ini. Jadi pronounnya si buku. Paham nggak? Iya. Penggantinya si buku. Nah, makanya ini bisa juga dijelaskan pronoun atau subject. Jadi that is black. Buku itu warna hitam. Siapa yang dimaksud buku itu? Si buku. Buku ya. Ya, paham nggak?
Oke, kita pindah ke tipe 3, possessive adjective, yaitu kepemilikan adjektif, bukan sih? Ya, kata sifat kepemilikan. Ya. Kata sifat kepemilikan terbagi. Kata sifat pemilikan atau possessive adjective itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang pertama terbagi menjadi dua, itu yang pertama possessive adjective dan kedua possessive genitive. Yang pertama kita jelaskan dulu possessive adjective. Possessive adjective yaitu kepemilikan dari noun. Dari pronoun. Sorry. Possessive adjective itu kepemilikan dari pronoun. Anggotanya itu ya ini. Misalnya ini kan pronoun nih, yang ini. You, they, we, she, it. Ini pronoun. Possessive adjective-nya itu ialah you, ini adalah kamu, your adalah ini kepemilikannya dia. You. Kepemilikannya kamu, ini kepemilikannya dia ini. You. Their ini kepemilikannya they, mereka. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa milik mereka, kita harus memakai their. Contohnya their book, buku mereka. Our, this, his, her, it. Sama semua. Itu adalah possessive adjective dari pronoun. Yang kedua adalah possessive genitive, kepemilikan dari noun. Pembagiannya ada dua, benda hidup dan benda mati. Ada benda mati nggak sih? Apa? Nggak ada doh. Ada nanti kan di situ. Ada dua di bawah. Dimana benda hidup. Oh ini. Ada lagi. Oke. Benda hidup itu aturannya untuk benda. Enggak. Aturannya itu yang pertama kita pakai untuk, kita jelaskan dulu untuk benda yang berakhiran selain s. Oh, selain S. Ya. Jadi semua kata benda noun yang berakhiran selain huruf S, maka ketika kita ingin menyebutkan kepemilikan dari noun itu, maka tinggal kita menambahkan S di setelah kata nounnya. Contohnya ya, misalnya ini nama saya saja ini. Kompornya karaf. Ya. Dalam logika, dalam kata-kata Indonesia, kompornya karaf ini, karafnya di belakang. Dan dia kalau kita diam Indonesia itu kita ingin mengetahui siapa punya, tinggal tambahinnya saja. Iya. Kompornya karaf. Oke, ketika kita ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, maka kita balik ini, karaf ke sini, kompor ke sini. Tukar ya. Ditukar posisinya. Contohnya karaf stove. Ini kan karaf kompor namanya. Masih karaf kompor ini. Tapi ketika kita menambahkan, sabar. Kan rumusnya tadi untuk benda yang berakhiran selain S, maka N ditambahi koma atas tambah S. Iya. Ya, ini karaf. Ini kan bukan S terakhirnya, maka kita tambah koma atas plus S, jadilah kompornya karaf. Kompornya karaf. Yes, keren banget kan? Iya dong. Nah, ini karaf. Ini karaf kan pertamanya noun. Dia langsung menjadi adjektif. Kenapa? Karena dia menjelaskan si stove ini. Oke. Ya, kita pindah ke bagian B untuk benda yang berakhiran S asli. Ya maksudnya S asli itu memang kata nama benda itu berakhiran S. S? Iya. Kok bisa? Contohnya si itu nama orang lagi ya, Sulis. Dari karaf. Ya ini Sulis lagi nama S. Ya ini asli ini si Sulis. Ada S nama belakangnya. Nah, ketika kita ingin mengatakan miliknya dia, maka terbagi menjadi dua lagi. Pertama kita tinggal menambahkan koma atas di depan namanya Sulis. Ada cara yang kedua, kita tambahkan koma dengan S lagi di depan koma itu tersebut. Maka jadilah miliknya. Contohnya, misalnya ini toh, ini buat marker ya. Marker. Moki bilang punya nih Sulis. Oh, spidolnya Sulis. Ya, spidolnya Sulis. Tanya dulu, siapa ini spidol? Siapa itu spidol? Ini spidol punya ini Sulis. Dalam bahasa Inggris, this is Sulis marker. Paham nggak nih? Paham nggak? Paham. Oke, itu saja biar paham. Paham. Masuk Pak Eko. Yang ke C, untuk benda yang berakhiran S.
yang bertandakan jamak. Maka N, atas. Itu rumusnya. Oke. Yang bagian C ini khusus untuk benda-benda yang memang jamak. Contohnya, kita masuk ke contoh ya. Ini kan teacher. Kalau tidak jamak kan dia teacher satu guru. Teacher. Ketika kita menambahkan S di depannya maka menjadi teachers. Teachers itu banyak guru. Ya. Teacher, student. Murid, guru-guru. Ketika kita ingin mengatakan ini guru, muridnya guru-guru. Ya. Ketika kita ingin mengatakan kepemilikannya si guru ini, maka kita tinggal menambahkan koma atas. Maka jadilah siapa yang punya guru ini? Ya murid. Muridnya si guru-guru. Paham nggak atau nggak paham? Gua jelaskan lagi nih. Oke, bagian kedua benda mati. Benda mati ini, oh ya, sebelum kita pindah ke benda mati, benda hidup itu yang manusia yang hidup sama hewan yang hidup. Kan benda hidup. Kalau manusia meninggal, Berarti sudah benda mati dong. Oke. Kita pindah ke benda mati. Ada pola nih. Ini yang saya suka nih. bagaimana sih polanya? Noun ketemu noun, modifier ketemu head. Ada juga nih yang di bawah nih. Noun of noun, head, modifier. Oh, Oke, kita langsung ke contohnya saja. bagaimana sih contohnya? Misalnya dalam bahasa Indonesianya itu toko buku kan? Ya. Toko buku nih. Ketika kita ingin menjelaskan si toko ini, ini misalnya contoh, ini toko apa sih? Toko apa ya? Toko buku. Kan dalam bahasa Indonesia tinggal mengatakan tambahkan buku atau sepeda, toko sepeda, kan? Oke. Ketika dalam bahasa Inggris itu terbalik lagi. Buku ke depan, toko ke belakang. Bookstore. Book ini yang pertamanya jadi noun, dia berubah menjadi adjektif. Kenapa berubah menjadi adjektif? Kenapa bisa? Karena dia menjelaskan si store ini. Karena kalau tidak ada book ini, dia store saja. Store kan, maka tidak spesifik dong. Toko apa? Toko apa? Makanya datanglah si buku ini. Datanglah si buku ini menjelaskan si store bahwa saya ini toko buku. Oh, Maka jadilah adjektif. Inilah yang dinamakan noun phrase. non-face. Ya. Paham nggak ini? Paham. Sama ini, the while of. Apa Ini and noun of noun. Ini cara kata mister ya. Ini cara singkatnya kalau nggak mau tak balik-balik. Contohnya, ini tetap toko buku. Kita tinggal tambahkan of di tengah-tengahnya. Ini of kenapa? Kita pakai of untuk menjelaskan si toko tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya, store Buku tersebut. menjelaskan si buku tersebut. A store of book. Toko buku. Of digunakan untuk menjelaskan si buku tersebut. Oh. Paham? Kalau menurut kakak, betternya pakai off atau yang langsung ditukar saja? Tergantung si individu masing-masing. Kalau memang dia sulit untuk mengerti, lebih baik pakai off saja karena tinggal gampang pakai off saja, nggak usah dibalik lagi. Iya. Tapi kalau mau paham dua-duanya sih bagus. Oh, bagus. Keempat, indefinite quantity. Apa sih itu indefinite quantity? Apa tuh? Definisinya ini atau kita menjelaskannya ini ketika kita menyebutkan indefinite quantity, yaitu menyatakan jumlah yang belum jelas. Ini terbagi menjadi dua lagi nih. Si A atau terbagi menjadi dua, banyak dan sedikit. Kalau banyak itu many dan much. Kalau sedikit itu few dan little. Atau kita jelaskan dulu si A ini. Gimana tuh? Oke, kita jelaskan si banyak dulu. Many ini digunakan untuk noun countable plural. Kalau much ini digunakan untuk noun uncountable singular. Sebenarnya nggak usah singular di sini karena semua uncountable kan singular. Oke, contohnya ya. I have many car. Paham gak nih? I have many car. Saya mempunyai banyak mobil. Many cars tambah s, sorry, kan jamak. Kalau si much, I have much
I have much water. Saya mempunyai banyak air. Itu. Yang penting cara menggunakan many ini untuk countable, ini much untuk uncountable. Kalau yang kedua sedikit. Terbagi menjadi dua lagi nih, few dan little. Few digunakan untuk apa? Untuk noun countable, plural. Kalau yang kedua little digunakan untuk noun uncountable, singular. Contohnya, I have a few time. No. I have apa ya? Sama juga. Apa tadi? Kalau saja. Car aja ya. I have a view car. Saya mempunyai. Oh ya, sorry. I have view car. Cars. Kok pakai cars? Oh iya. Plural kita. Plural. I have few cars. Saya mempunyai sedikit mobil. Kalau si little ini dia menjelaskan untuk dia digunakan untuk noun uncountable. Contohnya, I have a little water. Saya mempunyai sedikit air. Oke. Itu bagian ketiga dari si 4 ini, indefinite quantity. Si bagian ketiganya itu dia beberapa ini terbagi menjadi dua, some dan any. Some dipakai untuk kata-kata yang positif, kalimat yang positif. Kalau any dipakai untuk kalimat negatif atau pertanyaan. Dan rumusnya some dan any ini ketemu noun plural atau noun uncountable. Contohnya, kita pakai some dulu, si kalimat positif. I have some car. I have some cars. Saya punya beberapa mobil. Kalau si any, ini kita pakai ini. Kita berikan contoh. Do you any questions? Apakah kamu mempunyai? Do you have any questions? Apakah kamu mempunyai beberapa pertanyaan? Kalimat yang saya sebutkan tadi itu adalah kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, maka kita pakai any. Dan ya. Kita pindah ke bagian D. Setiap. Setiap atau setapin? Setiap. Oke. Setiap ini terbagi menjadi dulu lagi, every dan each. Rumusnya noun ketemu noun countable singular. Every ini kita pakai setiap, dan each ini juga setiap. Apa sih bilangnya? Wait. Contohnya kalau kita mau pakai every days, sama aja ya. Every days itu kita tidak pakai s lagi, karena dia yang dimaksud ini setiap hari kan. Makanya kita pakai every day. Kalau each, saya lupa lagi. Kita pakai contoh yang ini aja. Little. Oke. Little atau each, kata bendanya person. Ini person ini adalah noun countable singular. Ketika kita ingin mengatakan ini, maka kita mengatakan each, setiap orang, karena tidak mungkin dong little. Ini kan singular. Dan little itu digunakan untuk non uncountable, dan ini person ini digunakan non countable. Each itu ketemu dengan non plural atau bisa juga non uncountable. Makanya each person, setiap orang. Kita langsung aja ke bagian 5, numeral. Numeral ini bilangan atau angka, terbagi menjadi dua, ordinal number dan cardinal number. Kita jelaskan dulu ordinal number ini. Ordinal number ini adalah bilangan bertingkat atau berpangkat. Example-nya first, second, third, fourth, dan etc. atau lain-lainnya. Ordinal number ini ketika kita ingin menyebutkannya, kita harus melihat dua kata di belakangnya. Contohnya first, dia itu dua kata di belakangnya itu st, maka kita tulis 1 st.
second ND, 2 ND, third 3 RD, fourth 4 TH dan lain-lainnya. Oke. Yang kedua, cardinal number, bilangan pokok atau bilangan yang biasa aja atau bilangan umum yang sering kita gunakan sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itulah dia yang dinamakan bilangan cardinal number. Oke sih, pasti kalian bertanya, apa sih bedanya ini? Ordinal number dan cardinal? Apa bedanya, Kak? Kalau menurut saya ya, Menurutmu? menurut gua ini. Ordinal number ini adalah bilangan khusus. Enggak sering dipakai. Cuman sering dipakai, kadang dipakai di turnamen kah, atau yang juara-juara. Ya begitulah pokoknya. Ini bersifat khusus karena misal contohnya ini ordinal number ini terjadi ketika kita ada sesuatu lah. Contohnya kita ingin mengatakan bukan uang, mobil pertama saya. Mobil pertamamu? Wow. Oke. Kamu punya mobil ya? Tidak mungkin kan, my one cars. Nggak nyambung gitu. Nggak nyambung sama. Mobil satu saya. Makanya kita pakai ordinal number. Inilah gunanya ordinal number untuk makasih nyambung kini mobil pertamaku. Makanya jadi kita my first car, mobil pertama saya. Nggak mungkin situ my one cars, mobil satu saya. Itu beda makna lagi. Jadi itu gunanya ordinal number. Kalau cardinal number itu dia bersifat umum. Jadi cardinal number ini biasa-biasa aja. Nggak ada istimewanya. Biasa aja ya. Ya, I think that's all. Belum di sana, masih ada di bawahnya di sana tuh. Wait, Yang mana? mana sir? Itu apa itu? Ah, Mister. Kalimat yang berikutnya itu. 6 mobil pertama aku gimana tuh? Saya lanjut aja tuh. Example. Iya, contoh itu. Yaudah. Saya akan menjelaskan sedikit contoh dari numeral number. 6 mobil pertamaku. Ini contoh, bukan contoh untuk numeral saja. Ini adalah bagian-bagian dari semuanya ini adpin dari 1 sampai 5. Oke. 6 mobil pertamaku. Kita cari noun dulu. Dalam kalimat ini kita cari noun dulu. Si mobil. Oke, sudah jelas nih si nounnya, si mobil kan? Terus kita cari nih, apa bedanya? Ikan di sini ada nih 6 mobil pertamaku. 6 pertamaku. Si 6 ini adalah LA5 atau eliminating adjective kelima. Inilah cardinal number. Maka kita tulis di bawahnya sini LA5 karena dia masuk di eliminating adjective kelima. Si mobil masuk di noun atau si inti. Pertamaku ini masuk di eliminating adjective bilangan berpangkat atau ordinal number. Maka tulis di bawahnya sini LA5 karena dia masuk di eliminating adjective kelima. Ini ku, dia masuk ke eliminating adjective ketiga yaitu si possessive adjective. Si pengganti ini si pengganti pronoun. Mana tadi? Ini dia. I itu possessive adjective-nya atau pengganti si pronoun itu, kepemilikan pronoun itu my. Maka kita di sini tulis my first card. My first six card. My itu saya. Si pengganti si pronoun itu, kepemilikan pronoun. 6 atau 6? Ya. Lah ini kenapa first nih? My first. Ya, cocok nih. Mobil pertama. Mobil pertamaku. Mobil pertama 6. Mobil pertamaku. 6 mobil pertama saya. Ini ku masuk, kita tulis di bawahnya sini eliminating adjective ketiga karena dia masuk di LA3. Ya, I think that's all. Ada pertanyaan tidak ada? I'm sorry for anything. Pertanyaan ini, Pak Guru. Tidak menerima pertanyaan. Saya mungkin tidak dapat menerima pertanyaan. Ya, karena saya sedikit kebelepotan untuk menjelaskan si ini. Karena memang saya agak sedikit masih 80% dalam memahami si adjective ini. Udah hebat itu. Iya. Sedikit lagi 100%. Tinggal kau istirahat 20% udah cukup 100. Oh iya, benar juga, Sir. Oke, penonton, apakah ada yang akan ditanyakan?
Saya mungkin tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya dijelaskan tadi oleh saudara Karam, dia memahami 50%. Sudah memang jauh lebih banyak yang dijelaskan dengan cara yang baik, yang benar. Ada kesalahan itu sangat sedikit dan dia menghitungnya 20%. Bagus juga karena dia jujur gitu. Nah, pengetahuan itu yang harus jujur. Kalau sotak kan susah. Ya. Sotak itu sok tahu gitu kan. Akhirnya kalau ditanya dikejar gitu kan, akhirnya nggak bisa terjawab juga kan. Dan ya karena 80% itu nggak gampang loh, dalam sehari saja sudah paham 80%. Asik ya? Asik. Oke, thank you for watching. Happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.